Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas 9F SMP Regina Pacis Surakarta. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Gaby, saya nomor absen 14. Hai, perkenalkan nama saya Elsa, saya nomor absen 25. Hai, perkenalkan nama saya Aura Kathleen, saya nomor absen 4. Sekarang ini, banyak sekali fakta-fakta perubahan iklim yang sedang terjadi di dunia. Jadi, apa sih perubahan iklim itu dan apa saja dampak dan solusinya? Tanpa lama-lama, langsung saja kita mulai videonya ya. Selamat menyaksikan. Iklim itu apa sih? Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Kalau perubahan iklim itu apa? Sedangkan perubahan iklim adalah perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Terus, penanganan perubahan iklim itu apa? Penanganan perubahan iklim yaitu upaya penanganan dari perubahan iklim yang terjadi untuk mengurangi perubahan iklim secara global agar tidak terjadi bencana alam di berbagai dunia. Penyebab terjadinya perubahan iklim itu apa aja sih? Penyebab terbesar ialah peningkatan suhu permukaan bumi. Global warming sendiri terjadi karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Penyebab terbesar global warming juga dari hasil kegiatan manusia yang mengeluarkan GRK. Beberapa penyebab dari pemanasan global ialah 1. Efek rumah kaca, 2. Polusi udara, 3. Penebangan hutan, 4. Polusi metana, dan 5. Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebih. Penyebab perubahan iklim ini juga tidak hanya berdampak pada lingkungan kita saja. Kesehatan juga dapat berpengaruh seperti meningkatnya berbagai penyakit. Kalau pengaruh negatif dari perubahan iklim itu apa saja? Permasalahan perubahan iklim ini adalah permasalahan setiap orang yang ada di bumi. Maka setiap orang harus bertindak. Dampaknya suhu rata-rata di bumi menjadi lebih hangat dari tahun ke tahun. Beberapa negara di dunia mengalami gelombang panas dan kenaikan curah hujan. Beragam penyakit yang timbul akibat perubahan iklim seperti malaria, kolera, demam berdarah, pneumonia, dan hepatitis A. Bagaimana sih solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani perubahan iklim? Menurut PT LBPPT mengungkapkan untuk upaya penanganan perubahan iklim, efek terbesar adalah kekurangan air bersih dan kurang kesediaan septic tank. Sejumlah resiko dibuat septic tank berdekatan adalah mencemari air bersih. Pada akhirnya, penduduk di sekitar itu banyak tercemar penyakit dan air bersih terkontaminasi dengan limbah septic tank itu. Solusinya, dibuat 10 rumah satu septic tank agar air bersih tidak terkontaminasi dengan limbah septic tank itu. Bagaimana solusi yang dapat kita lakukan? Yang paling mudah dimulai dari rumah kita masing-masing untuk membantu menangani perubahan iklim. Solusinya adalah yang pertama, mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah adalah hal yang penting untuk mencegah pemanasan global. Sampah yang dibuang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, kita harus mendaur ulang sampah yang sudah tidak kita gunakan supaya dapat digunakan kembali. Yang kedua, menghemat penggunaan energi. Karena jika kita memiliki rumah dengan akses penerangan alami, kita juga bisa menghemat energi dengan tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang ketiga, menanam pohon atau reboisasi. Karena jika kita melakukannya, hal itu akan memberi manfaat yang sangat signifikan untuk mereduksi CO2 di udara dan pada akhirnya pemanasan global pun dapat direndam. Gunakan pupuk organik untuk menyuburkan tanaman atau pupuk kompos yang bisa kita buat sendiri, lebih hemat dan lebih ramah lingkungan. Kesimpulannya adalah kita bisa mengerti
bahwa banyak sekali solusi untuk menangani perubahan iklim tersebut. Hal yang bisa kita lakukan adalah 1. Mematikan lampu saat tidak digunakan. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Bergabung dengan komunitas peduli lingkungan. 4. Gunakan transportasi umum dan sepeda. 5. Kurangi makanan daging atau menjadi vegetarian. Selain itu juga, kita tidak boleh merusak alam semesta ini semaunya sendiri, melainkan kita harus bertanggung jawab atas alam yang rusak atau menjaga dan merawat alam semesta ini. Untuk itu, marilah kita semua menjaga dan merawat alam semesta di sekitar kita agar tidak rusak. Dengan melakukan hal-hal sederhana yang bisa kita mulai dari diri sendiri, supaya bumi tempat kita menjadi tempat yang nyaman untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Thank you.